Hari ini kita akan ditemani oleh beberapa teman saya yang melayani Tuhan di gereja AFJF Singapura ini. Dan saya akan ngundang satu persatu. Tadinya kita akan, nggak jadi Dok, tadi briefingnya berubah. Kita mengundang satu persatu dan setiap dari mereka akan menceritakan pengalaman mereka selama mereka melayani Tuhan. Dan mereka juga akan menceritakan pengalaman mereka saat mereka juga menjalani tahun 2021 ini yang penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita predik. Yang pertama saya mau undang Laura untuk bisa bersama-sama maju ke depan dan kita akan mendengarkan kesaksian dari Laura. Santai aja, kalau yang belum kenal Laura nanti Laura akan berikan sorak-sorai kemenangan buat Laura. Laura bisa say halo. Halo. Halo ya semuanya. katanya. Halo balik. Iya. Laura di sini adalah salah satu core team leader dari Young Professional. Kamu kerja sebagai apa? Boleh cerita sedikit? Saya bekerja sebagai data analyst. Maskernya boleh dibuka kok. Oh boleh ya? Boleh. Ya, saya bekerja. Nah, ini Laura. Halo. Saya bekerja sebagai data analyst di Simani. Simani, oke. Yes. Kamu sudah berapa lama ada di Singapura? Almost 6 years. 6 years. Yeah. Sebelumnya di mana? Sebelumnya di Taiwan. Oh, saya dengar kamu bisa bahasa Mandarin lumayan fluent ya. Aduh, iya. Mau boleh praktekkan bahasa Oh, Mandarin? malu. Biar orang-orang di sini mengerti akan apa yang. Aduh. Saya sih nggak bisa. Waduh, seriusan ini kok. Serius. Katakan Tuhan itu baik amat sangat baik. Waduh, itu susah. Oh, susah. Masa ya? Itu susah ya? Papi saya mungkin bisa itu tuh. Gak pernah ngomong kayak gitu. Well, hari ini aku akan nanya beberapa pertanyaan buat Laura secara cepat karena kita ada 4 orang hari ini yang akan bersaksi. So mungkin Laura, aku mau tanya sama kamu, apakah 2021 ini sesuai atau melebihi ekspektasi? Sesuai ekspektasi enggak juga sih. Ekspektasinya di mana? Terus 2021-nya di mana? Gitu kira-kira. Kayak ekspektasinya di sini terus 2021 di bawah. Oh di bawah. Oh. Iya. Siapa yang bisa relate itu di sini selain saya? Ya. Terus bagaimana kamu menghadapi yang hal setahun ini yang di bawah ekspektasi? Ya kan nggak semuanya sesuai dengan apa rencana yang udah di plan gitu intinya. But then kayak yang aku belajar dari 2021 itu adalah message yang aku dapat itu dimana kayak kita harus faithful in God's plan gitu aja sih. Itu yang terakhir yang aku dapat dan aku belajar dari Bible class, dari kayak love class yang Ko Jos juga udah sharing sama aku di sepanjang tahun ini, intinya kayak gitu. Oke, ini kita jujur-jujuran ya. Ini kita semua keluarga ya. Apa yang terjadi yang kita katakan di sini semuanya kita simpen ya, kecuali yang di Instagram mereka bisa mendengar. Cuman yang di Instagram ini rahasia kita ya. Apa yang paling berat buat kamu tahun ini? Gak usah cerita soal dia, nggak apa-apa. Yang lain. Apa yang nggak bisa pulang Indo? Nggak bisa pulang. And are you close with your family atau? Biasanya nggak pernah selama ini nggak pulang Indo gitu intinya. Kayak dulu pas sekolah juga, walaupun sekolah di luar kan tetap kayak every semester kayak I'm going back home. Terus ya I think presence of family is important gitu for everyone of us gitu. Karena kayak kalau misalnya nggak ada keluarga dekat, nggak ada itu kayak berasa gimana gitu loh, kosong gitu. Nah terus kamu nggak bisa pulang, and di bawah ekspektasi, how can you cope with 2021? I have a very supportive community gitu kan. Ada I Care, terus ada teman-teman juga yang ada di Singapura yang we support each other, intinya kayak gitu. Kalau enggak kayak I don't know like how can I survive this 2021? Okay. Is there anything yang terjadi di iCare yang paling berkesan buat kamu selama 2021?
ya, there's a lot of things happen gitu kan, but then I think what yang benar-benar berkesan, I think lebih ke how everyone handles problem gitu. Karena kayak menurut aku everyone has their own problem, and then kayak how they share about their life gitu kan, how they still faithful in God despite of their problems yang benar lumayan berat gitu loh. Itu yang benar-benar encourage aku buat untuk stay faithful juga gitu dalam Tuhan. Kalau enggak, karena kalau misalnya nggak ada kesaksian dari orang lain kan, kita merasa kayak oh apa yang kita alami itu benar berat gitu. Padahal kayak kalau misalnya kita melihat orang lain banyak problem yang benar lebih berat dari apa yang kita rasakan gitu. Terus tapi mereka tetap stay faithful in God presence. They are still believe in God gitu. Terus mereka masih bisa percaya dan tetap teguh dalam Tuhan. Itu yang benar-benar kayak mendorong aku untuk surrender and then believe in God. Have you ever thought of giving up in the year 2021? Pasti. How many times? I don't know, it's countless kayaknya. Yeah, and then the support of everyone really pushes you untuk bisa maju. Dan in the midst of all of this, aku ngeliat Laura ini luar biasa ya, karena di dalam segala hal yang dia alami, and we've shared in the I Care quite a bit. Nggak gampang sebenarnya untuk hadapi 2021 untuk seorang Laura, tapi dia tetap melayani gitu. Minggu demi minggu selalu ada di belakang komputer besar itu dan dia tetap melayani. Maybe I want to ask you, like I know life is not easy dan kamu lagi transisi kerjaan dan segala macam-macam. Why do you keep serving? Ya karena this is for God gitu loh. Kayak God really loves me very much, and then ya aku pengen give back something yang walaupun kecil sih, cuma giving komputer kamu paling besar sih dibanding semua orang. Enggak kecil sih. Iya, itu sih kayak I want to give something back gitu buat Tuhan yang sudah selalu ada buat aku. So maybe to close off this talk with you, is there any verse that pops out selama tahun 2021 ini yang menguatkan kamu sepanjang tahun? Apa ya? Aku nggak ingat itu verse yang mana sih, tapi yang kira-kira yang bilang kayak Tuhan selalu ada berserta aku, berserta kita semua, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Gitu. Amin, amin. Kita percaya in the midst of all the problems, in the midst of all the valleys and the highs and lows of life, kita percaya Tuhan selalu berserta dengan kita, dan yang kita pelajari hari ini dari Laura adalah tetap berserah kepada Tuhan dan jangan jauh-jauh dari community, karena di situ dia dikuatkan dan belajar dari orang-orang di sekitar kita. Yes. So thank you Laura, bisa beri tepuk tangan kepada Laura. Thank you. So udah mau lagi boleh. Yang kedua aku mau kalau kalian lihat di YouTube kita ada desain. Kalau kalian melihat di Instagram kita selalu ada update. Bahkan setiap hari Senin ada memes yang lucu. Kenapa gue gitu ngomongnya? Lucu. Setiap hari itu selalu aktif Instagramnya dan menguatkan kita. Saya diberkati, sering saya juga repost apa yang dia tulis. Orangnya sekarang lagi ngumpet di belakang tembok. Tapi kita sama-sama bisa beri tepuk tangan kepada Devina yang it's okay, kamu mau dijemput? Enggak, ya. So beri lagi tepuk tangan kepada Devina. Jasonnya nggak dibawa ya? Jason ditinggal ya, oke. So Devina, halo. Halo. Iya. Oke, luar biasa. So Devina, mungkin kamu bisa cerita tentang kamu berapa lama udah di Singapura, sebelum di Singapura kamu di mana aja? Oh ya, boleh. Halo, nama saya Devina. Sopan. Saya dari Surabaya. Before I was in Singapore, I was studying in Australia, and then I went to France for 1 year.
And then after that, I went home to work. But Kamu di Perancis ngapain? belajar. Oh, ada sekolah di sana ya? Iya, sekolah. Ya, terus ternyata waktu Februari awal 2020, Mami sakit. So my mom is sick. So we went to Singapore to seek for medical treatment. And yeah, I've been here since then. So almost 2 years by now. It was very unexpected. We went here with 10 pieces of clothes each. And then suddenly lockdown, terus we had to stay here for almost 2 years. Sorry, boleh tanya nggak, mami kamu sakit apa? My mom is a cancer patient. So she's suffering from stomach cancer, which is yang nyebar lah dari. So she was a long time cancer patient already. Jadi 2013 she was diagnosed with breast cancer. And then after that, they operated, they did chemo and everything. She was okay. It was cancernya udah, they say kayak it's gone gitu. And then suddenly 2020 like surprise gitu. So we were surprised. So stomach cancer metastasized to how do I say it? To the cerebrospinal fluid. Jadi so she has 2 types of cancer now. So kamu tiap hari your activity nemenin? Yeah. So every day I go to hospital with mom. Terus whatever she wants to do, then I go along with her to support her, to help her, because her movement is limited kan. Because of her treatment, jadi sekarang badannya agak lemah gitu. But then she's very strong. And she's living her life to the fullest also. Yeah. She's very passionate about her family, about cooking, about life, about people. So yeah, like it's wonderful like to see how God has worked like so far in life. Tell me your day, one whole day. Jadi misalnya Devina bangun tidur, terus ngapa-ngapain aja, terus habis itu sampai malam tuh ngapa-ngapain aja. Oke. Nemenin mami itu seperti apa? Oke, Devina bangun tidur kira-kira jam. Ku terus mandi, tidak lupa ku sikat. Ya kan harus. Oh iya. Devina bangun tidur kira-kira jam 7, itu siapin mami makan. And then after that bangunin mami, kadang-kadang harus multiple times bangunin. Karena kalau pagi badannya nggak enak gitu. Habis bangun terus nemenin mami makan, Devina makan gak makan maminya ditemenin supaya semangat makannya. Kadang-kadang kalau makannya dikit dimarahin. Ngomongin mami gitu. Terus after that usually jam 10-an gitu kita ke klinik. We go to clinic almost every day. Because of various reasons, tapi not always treatment, sometimes cuma booster atau just like IV cuma buat nambah hydration in her body. But then she can be in the clinic for very long, for like 3-4 hours gitu. And then after that, we go home around 3 to 4. Waktu mami di klinik, Devina temenin, atau Devina keliling-keliling cari makan, beliin mami makan. Terus mami maunya makan dari restorannya beda-beda. Jadi kadang-kadang sekali ke klinik, masuk mallnya 3 karena maunya kue dari mall ini, terus maunya maunya nasi dari tempat ini, terus maunya snack dari tempat ini. Ya udah pergi keliling-keliling dunia gitu. Habis itu kadang-kadang kalau mami masih di klinik, Devina pergi grocery shopping or like to do stuff I need to do. Buat rumah ya? Ya, untuk rumah lah gitu. And then after that udah temenin mami pulang ngajain mami mandi. Habis mami mandi, mami tidur. Biasanya kalau mami tidur, Devina bersih-bersih. Jadi cuci piring, cuci baju, bersih-bersih rumah, atau ya grocery shopping udah kayak ibu rumah tangga lah. Terus nanti after that prepare dinner kan. So kalau when mom sleeping, I have the time to buy dinner also. Sometimes I go out to buy food also. Terus habis itu pulang ya ngajain mami makan. Habis ngajain mami makan,
biasanya ada waktu sedikit gitu, bisa kerja atau bisa ngapain, ngerjain konten atau ya a little bit of time lah. Kadang-kadang kalau males nonton Netflix gitu. Kadang-kadangnya kok tiap hari loh. Terus habis itu malaman kita ada family prayer. So every day we have family prayer together. Terus habis family prayer, mami tidur, Devina siapin obat buat besok. And then kayak sometimes there are kayak mami has this kind of medicine that she has to take every 6 hours. So kalau when it's time to take that kind of medicine, I set alarm every 6 hours gitu. So midnight I have to tell her to take her medicine, and then at 6 I have to tell her to take another medicine gitu. So at night then I don't know what I do, tiba-tiba tidur gitu. Besoknya udah jam 7. And life goes on the Yeah. same way again. Ya, muter-muter gitulah. Wow, and aku tahu kamu juga kerja. Kamu udah, ketawanya kenapa gitu? Aku tahu kamu juga kerja, kamu Iya. juga ngurus kerjaan di Jakarta, boleh cerita sedikit? I run my business in Bali sih. It's a small Oh, sandwich Bali. shop. Ya. Kok batuk? Oh nggak tahu, Kering nih, nervous. oh kering nih. Oh, Yeah, I run a small sandwich shop di Bali, which I run remotely. And then kayak bukanya itu November tahun lalu. Jadi I sell sandwiches, but I have never tried them. itu namanya iman. Also I have kayak some villas to rent. Villa di Bali. Yeah, but tiny ones. Oh, tiny ones. 14 kamar gitu, kecil. Enggak. Iya. And kalau kita tadi bayangin, atau kalian gimana ya, tapi bayangin satu hari Devina dan pekerjaan yang dia harus lakukan juga setiap hari, controlling the company, controlling the villas remotely dari sini. I don't know how can you be so cheerful and joyful. Aduh. Please tell us your secret. I also don't know. Okay, has there been, I know there are a lot of like crazy moments in your life where you just kayak pengen teriak gitu ya. Yeah. Ya, and how can you gimana bisa bounce back dari situ? Gini, kalau Devina biasanya berlarut-larut dulu. Jadi kalau saya biasanya sukanya ngandalin kekuatan sendiri gitu. Terus habis itu baru sadar, iya cuma manusia nggak kuat. Terus diingetin Tuhan, lu cuma manusia gitu. Oh iya baru ingat ada Tuhan gitu. Terus ya udah harus lari ke Tuhan. Kalau lari ke Tuhan terus nanti baru sadar, oh iya enak sama Tuhan. Tapi biasanya ngandalin kekuatan dulu. Terus pas ingetnya itu gimana cara dari ngandalin kekuatan sendiri terus tiba-tiba keinget, apakah ada orang yang jebretin Alkitab di depan kamu atau atau ada yang ngomong atau tiba-tiba Roh Kudus ngomong? I know there were an incident where there were countless of word after word after word after word. Yeah. Can you tell us that incident? Well, I cannot tell you like exactly how, because every time it's always different gitu. Because God works in very mysterious ways. Tapi the way God talks to me is always through verses, jadi lewat ayat gitu. And then there are countless times where I run away from God. Jadi sengaja nggak doa, sengaja nggak renungan, nggak mau apa, pokoknya pura-pura nggak lihat gitu. Tapi tiba-tiba aja, oftentimes sih, somehow kayak there's a verse gitu comes out. Terus oh ya bagus ya ayatnya, ya udah. Terus tiba-tiba muncul lagi ayatnya. So in a week I can get 4-5 times the same verse. Yeah, and it happens kayak over and over and over again. So if that's not God, then I don't know what it is. What's that verse? Oh, there's so many. Ya tahu ada 26 ada Alkitab banyak tulisan, maksudnya satu aja yang kamu dapat. Oke, yang terakhir pernah Devina waktu lagi nervous, and then kayak the doctor said this and said that, terus kayak mami udah nangis, dan Devina udah kayak aduh udah gak tahu lagi mau apa gitu. Tiba-tiba di IFGF yang Devina kan jarang datang onsite ya. Jadi waktu Devina nonton di rumah besok-besoknya gitu. Ko Josh said there's this verse, when you walk through the waters, the water will not sweep over you. When you walk through the
fire, you will not be burned. The fire will not set you ablaze. And I was like, oh bagus, ayatnya bagus. Terus habis itu baru keinget kemarin ada teman minta didoain, ku kasih waktu cari-cari dapatnya ayat itu. Oh iya ini kan yang kemarin Devina kasih ke temen gitu. Kok diulang lagi gitu. Oh ya udahlah bagus gitu. Terus tiba-tiba di Paris didoain temen kirim ayatnya sama gitu. Wih bagus ayatnya. ya bagus lah gitu. Terus malam doa keluarga, Mami kan baca ayat kalau malam. Jadi so she will choose her own verse and then she will read it in front of the family to strengthen us gitu. Ayatnya sama dong. Oh ya udahlah udah 4 kali. Waktu itu takut, ntar gimana, ntar gini gitu, udah mikir yang enggak kan. But then kayak Tuhan bilang dengan very clearly 4 times, He said, you will not be burned, the fire will not set you ablaze. It's like, ya udahlah panas-panas dikit, tapi kan nggak kebakaran. Yeah. And we all can agree mungkin ya, Devina adalah wanita yang sangat amat kuat menghadapi apa yang dia harus hadapi. She is very mature for her age. Dan dia benar-benar dipakai Tuhan, gak cuma hanya berkatin keluarga tapi banyak orang. Mungkin aku minta untuk kamu kasih satu kekuatan buat mungkin dari ada yang di kita mungkin juga mengalami hal yang gak gampang dalam kehidupan. Setiap hari mungkin mengalami rutinitas yang sama dan rutinitas yang berat, dan ada orang yang mungkin gak pengen tidur karena berasa banget ya. Saya juga pernah mengalaminya. Nggak pengen tidur karena pas tidur melek besoknya ngulang lagi gitu, masalahnya sama lagi dan I have to go through it again. So is there any word yang kamu bisa kasih kekuatan buat kita sebelum kita akan welcome to the third orang yang akan testimoni? I'm still struggling with the same problems also. Jadi tiap malam kabur pura-pura nggak mau tidur gitu, terus melek sampai jam 3 padahal bangun jam 7. But then all in all kayak memang gimana kita harus cari Tuhan, karena ngandalin kekuatan sendiri nggak mungkin kuat gitu. Kayak if you want to make yourself disappointed very quickly, you tell your God all your plans, then he will show you that that's not for you. Kayak He has the better plans for you. Yeah. Amen. Kita boleh beri tepuk tangan kepada Tuhan dan juga Devina. Thank you Dev for your testimony. And last but not least, ini mungkin saya pertama kali ke Singapura pelayanan sebagai worship leader dan melihat orang ini di sound booth. Nggak pernah ngomong, tapi selalu ada, saya nggak pernah ngomong, tapi selalu ada di sana dan selalu melayani. Bahkan sekarang masih ada di tempat itu dan nggak keluar dari kotaknya dia. Tapi like to be honest ya, I think he's very faithful. He's a man of God. He's a man of few words. Tapi his heart is in the right place. And let's all welcome Franciscus. Atau lu kayak orang kayak begitu dipanggil nama langsung baru nengok gitu. Mau ulang sekali lagi? Enggak. Let's all welcome Franciscus, or we call him Cus. Ya, masker harus 2. Iya. Cus, boleh cerita lu udah berapa lama di Singapura? Lagi ngitung ya? Ya udah, gua kasih waktu 3 detik. Oh iya, ya kan kita manusia yang bisa ngitung cepat. Udah berapa lama di Singapura? Singapura udah 14 tahun. Gimana lu dengar suara lu sendiri di mikrofon? Biasa aja sih kok. Udah 14 tahun. Di sini masih kuliah atau kerja? Udah kerja. Udah kerja. Udah kerja di mana? Bidangnya apa? Kerja di IT. Kerja di hati? Di IT. IT. Oh IT, oh iya IT. Bukan hati kok ya. Iya. Jadi IT, terus? Kerja di IT di moving company sih. Di moving company. Company. Jadi megangnya apa aja tuh? Komputer. Ya oke. Kamu selama ini how did you get involved in ministry? Gimana pertama kali bisa, apakah setiap kecil waktu kamu lahir, kamu nggak minta mainan, kamu mintanya mixer misalnya.
Bagaimana pertama kali mulai pelayanan di Oke, pertama kali mulai pelayanan dulu sih ditunjuk langsung ya, langsung ditanya. Oh, Sayang sekali, begitulah kok. iya. Jadi langsung ditunjuk. Pertama kali itu yang paling pertama disuruh gulung kabel. Oke. Ya, jadi itu di Park Hotel. Park Hotel. Ya, Wait, Park Hotel yang Park Hotel yang di wow. tengah-tengah. Itu. wow itu udah lama sekali men. Oke. Jadi di sana gulung kabel, terus habis itu 2 tahun ya, apa 3 tahun baru diajarin mixer dan seterusnya lah. Oke. Dan apa yang waktu maksudnya gulung kabel doang tuh berapa lama? Berapa tahun? 2 sampai 3 tahun sih sebenarnya. Hah? Oke. Kok mau gulung kabel doang selama 2 sampai 3 tahun? Nggak beli mesin penggulung kabel yang Sayangnya tinggal nggak ada kok gitu. itu doang kan murah cuma 13,95 sen. Iya sih, dulu mahal sih. Oh dulu mahal. Ya apa yang bikin kamu kok pengen gitu gulung kabel, sampai mimpi-mimpi beli kabel sendiri di rumah terus setiap hari gulung kabel. Enggak sih, Enggak, enggak sampai iya. segitu sih kok. Tapi apa yang selama 2,5 tahun itu bikin kamu semangat untuk gulung kabel? Melayani lah. Bukan gulung kabel. Nggak tahu ya, cuma ya kalau misalnya dikasih, dulu sih mikirnya kalau misalnya dikasih responsibility ya ngerjain aja sih. So Terus faithfully kamu gulung kabel selama 2,5 tahun dan akhirnya boleh beri tepuk tangan boleh. Betul. Dan akhirnya kamu terjun di dunia sound. Iya, gitu Memang mau masuk ke dunia sound atau lah. Enggak, itu pun ditunjuk. itu pun ditunjuk. Jadi kalau kamu ditunjuk apa aja oke. Enggak juga sih. Oke, waktu kamu ditunjuk sebagai sound, how do you feel waktu itu? Excited, soalnya Excited there's a tuh new kayak thing. harus senyum bro, excited. Apa? Excited. Excitednya mikir kok. Oh, excited mikir. Oke, excited terus udah gitu. Ya, excited soalnya itu there's a new thing Right. that I need to learn. Well, soalnya dulu sempet di dance department juga, jadi ya kurang Di dance department. ya sama Dance. Budi. Banner, things. Serius lu? Serius. Oh ya? Oh. Kita akan buka dance ministry mulai Jangan tahun depan. kok. Yang mengajar dance adalah Bapak Franciscus ini. Jadi untuk ibu-ibu yang mau yoga atau mau secara Itu gratis. melenceng kok. Oke, lanjut yuk. Dance ministry. Jadi dance ministry, ya. Aduh, gue gak for some kebayang reason- bro dance bro. Oke, lanjut. Terus. Ya, abis itu ya nggak tahu sih for some reason ngedengar lagu itu kayaknya enak. Terus ya, well, start from there ya harus mulai ngerti lagu lah. So the love of music starts waktu lu dari dance ministry itu. Ya. Dan udah gitu lu dipercayakan untuk bisa utak-utik sound lah gitu. Nah, was that hard? It's very hard karena Very komen tiap kali. Karena apa? Karena komen tiap kali. Komen tiap kali. Boleh diceritakan komennya seperti Jangan kok. apa? Jangan kok. Jadi sound itu ya, kalau misalnya, makanya saya nggak mau jadi sound. Karena kalau begitu ada sound yang salah, selalu nengoknya ke orang sound. Padahal yang salah nggak selalu dia, gitu ya. Pencet salah kunci chord, yang salah orang sound. Fales, yang salah orang sound. Semuanya yang salah orang sound. Kursi jatuh, yang salah juga orang sound. Suka duka orang sound ya. Tapi kenapa kamu masih semangat sampai sekarang gitu melayani sound? Bahkan ini aku boleh cerita ya. Franciscus ini atau kita panggil Cus, dia ini orang yang selalu paling pertama datang dan paling terakhir pulang. Sebelum kita bilang kita janjian jam 2 ya, saya datang itu jam 1.45. Saya pikir saya bakal paling pagi. Ini orang datang jam 1.30, saya datang jam 1.30, datang jam 1.15. Saya nggak pernah bro, gue datang jam 1.30, 1.15 sudah nyampe, lu ngopi di bawah. Iya beneran, dia selalu datang paling pertama dan pulang paling terakhir. Kita boleh berikan apresiasi yang terdalam buat dia. Dan apa yang bikin kamu semangat untuk melayani
di sound sampai saat ini, walaupun selalu diliatin salah. Apa ya? Soalnya aku mikirnya sih, atau sih selama ini kayaknya orang sound masih pulang pergi ya. Terus soalnya ini kan pelayanan udah tiap hari kayaknya udah ya kurang lebih diberkati lah ya tiap hari. Wow. Jadi ini ya pengembalian lah, ya act of service ke Tuhan aja sih. Mirip kayak tadi yang Laura katakan ya. Kamu setiap kali melayani yang kamu rasakan itu apa? Ini kabel-kabel yang ada di sini, ini nggak pakai aplikasi dan tiba-tiba kabelnya gerak sendiri, tapi ada orang-orang yang meluruskan kabelnya dan di tape tiap minggu. Yang set up semua yang ada di belakang sini, ini semuanya harus ada orang yang ada di sini. Dan aku pengen nanya sih sebenarnya, apa kuncinya untuk kita tetap setia dalam melayani? Cuma ingat aja, bukan karena kita bisa hidup, cuma benar-benar cuma belas kasihan Tuhan juga, cuma belas kasihan Tuhan doang sih kita bisa hidup sih. Singkat, padat, jelas, dan saya diberkati. Pernah nggak ada lowest moment in your ministry life? Tadi kan bagus-bagus semua kan, ya Tuhan, Alkitab. Nah, pernah nggak ada low moment in your life yang lu merasakan selain yang pas lu mules waktu itu, yang lu ngerasa gua nggak pengen pelayanan, ada nggak? Kayaknya sih ada sih. Cuma ya itu pun balik lagi mikirnya ya ini bukan buat gue sih, buat Tuhan sih. Wow. Nah jadi ya whatever ya buat gue sih mungkin lowest moment, cuma karena buat Tuhan ya gue ngerjain aja sih. Mungkin aku minta untuk kamu kasih satu dorongan buat teman-teman yang di sini yang hadir di tempat ini. Kita belajar satu hal ya dari Cus ya, bahwa kalau kita setia dalam perkara-perkara yang kecil dan setia banget setia dan melakukannya tanpa pamrih dengan tulus hati, maka Tuhan akan benar-benar memberikan perkara-perkara yang lebih besar lagi dalam kehidupannya gitu. Dari gulung kabel selama 2,5 tahun dan akhirnya bisa dipercayakan dari melakukan hal-hal yang kecil. Tadinya mixernya gede ya kan ya, lu ada kayak mixer stack ada 4 biji, sekarang cuma 1 tapi tetap masih melayani. I think boleh beri kita semua yang termasuk gua di sini, beri kita semua dorongan untuk apa sih, untuk kita bisa terus melayani Tuhan sepanjang tahun, sepanjang hidup kita. Ya mungkin cuma ingat aja sih, selama hidup ini kayaknya ya tiap hari itu benar-benar berkat dari Tuhan aja. Jadi ya buat gue sih pelayanan hari Minggu ya pengembalian apa yang udah dia kasih. Sama ya jangan sampai padam aja itu api. Jangan sampai padam aja itu api. Jadi itu merupakan tanggung jawab kita untuk menjaga api itu untuk jangan, wow that's very powerful. Teman-teman di semua yang ada di sini, jangan sampai api dalam hati kita itu padam, karena itu adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kepada Franciscus, tepuk tangan kepada Devina, dan juga buat Laura. Dan ada video apresiasi untuk volunteer yang sudah dipersiapkan. Enjoy the video and then we will close the service. Sehabis gelap, terbitlah terang. Sehabis hujan, ada pelangi. Dan di Alkitab tercatat setiap kali bangsa Israel mengalami masa kegelapan selalu diikuti dengan sebuah kebangunan rohani.
Dan saya percaya setelah pandemi yang kita lalui hampir 2 tahun ini, akan ada suatu revival yang besar melanda gereja-gereja kita dan melanda Singapura juga. A great church is not built by the talent of the few, but by the sacrifices of many. Dan kalian adalah bagian dari orang itu. So, continue to be a blessing, jadilah berkat dan bawalah dampak dimanapun Anda berada. Sehingga tanpa terasa, sudah hampir 1 tahun di bawah para leader, volunteer, bahkan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain di bawah komando Pastor Yosua dan tentunya bersama dengan Jessica telah memungkinkan hari ini kalian sampai ke Dhoby Ghaut. Every little thing counts. Setiap hal yang Anda lakukan itu make a difference. So God bless you and always be a blessing. Tapi ini bukan waktunya untuk kita menjadi takut, tapi ini waktunya untuk kita menjadi berani. Bukan waktunya untuk kita berkecil hati, tapi waktunya untuk hati kita menjadi lebih besar. Bukan waktunya untuk mundur, tetapi ini waktunya untuk maju di dalam pelayanan. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan apresiasi saya setinggi-tingginya buat kalian semua yang telah dikirim khusus oleh Tuhan untuk bersatu, sehati, dan penuh semangat hari ini terus maju. IFGF Singapore volunteers, I just want to say awesome job. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua volunteers dan leaders, untuk semua yang telah Anda tabur di IFGF Singapura. Semua pelayanan Anda tidak akan pernah sia-sia. Hello, greetings to IFGF Singapore's volunteer. Pastor Sam di sini. Sungguh merupakan kebanggaan ya bisa melayani bersama-sama meskipun kita ada di 2 kota yang berbeda, tapi prinsip volunteering adalah sama ketika kita tahu bahwa kita telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Kita pasti mau melakukan apapun untuk menyenangkan Tuhan kita. Dan saya berdoa semua teman-teman terus semangat karena banyak hal loh yang bisa kita pakai di marketplace dan bidang pekerjaan dengan apa yang kita lakukan di dalam rumah Tuhan. Karena true leadership bukannya kita aplikasikan kepada orang yang dibayar di dunia kerja, tetapi true leadership adalah ketika kita bisa aplikasikan kepada orang yang tidak perlu mendapatkan apapun. Dan di situ saya rasa kita akan mendapatkan begitu banyak pengajaran dan pelajaran selama kita melayani Tuhan. So, bangga dengan kalian semuanya, maju terus dalam Tuhan. Amen. Amin, amin. Boleh kita bagi berdiri bersama-sama. Tahun ini adalah tahun yang luar biasa di mana kita bisa mengalami kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dan saya mau ajak untuk kita bisa mengapresiasi semua volunteers, semua ICARE leaders. Boleh beri tepuk tangan kepada mereka semua. Saya percaya gereja Tuhan itu ada bukan karena 1 atau 2 orang, tapi karena banyak orang, karena all of us, we are the Church of God. And thank you so much on behalf of IFGF Singapore, every volunteers, every ICARE leaders, untuk semua LC bahkan, terima kasih buat apa yang kalian tumpahkan di tengah-tengah kita. Jemaat Tuhan, saya mau ajak untuk kita kembali lagi tahun depan di on-site location ini di bulan Januari minggu kedua. Dan selama minggu-minggu ke depan kita akan bersama gabung secara online di social media kita di IFGF Singapura, di tempat keluarga kalian. Nanti boleh gabung-gabung juga, kalau ada yang mau datang ke function hall kita juga boleh, datang ke rumah Lucky juga boleh, datang ke tempatnya Devina juga boleh, atau kita bisa kumpul bersama-sama untuk menyembah Tuhan di hari Minggu jam 4.30. So, buat yang lagi mau pulang ke Indonesia atau yang lagi mau liburan ke Paris, I speak blessing over you, traveling mercies untuk kalian bisa bersama-sama dengan keluarga sampai, atau ada yang keluarga yang mau datang ke sini, aku juga berdoa untuk traveling mercy bagi mereka. Angkat tangan kamu bersama-sama, terimalah berkat Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk semua orang di tempat ini yang percaya Tuhan Yesus adalah Engkau adalah Allah yang baik. Jemaat IFGF Singapura, terimalah berkat Tuhan dimanapun kau berada, baik maupun kau ada di online atau di on-site location. Aku berdoa untuk berkat Tuhan mengalir, berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam usahamu,
dalam studimu, di dalam semua hubunganmu. Aku berdoa untuk berkat Tuhan yang banyak dalam kehidupanmu, supaya kehidupan Anda semua bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan aku percaya engkau akan menjadi sukses kemanapun kau berada, kemanapun kau pijak, akan ada nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you.